Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika Matematika 2022 akan menjelaskan tentang estimasi dan uji hipotesis. Kemudian di sini anggota kelompok 1 ada 4 orang, terdiri dari Indi Rizky Fahrani, M. Syahrul, Ripandi, dan Susti Raudatul Pratiwi. Kemudian di sini ada submateri. Nah, submateri di sini ada 2, yaitu distribusi Poisson sama distribusi beta. Nah, tujuan dari tugas ini yaitu menentukan estimator parameter, kebijakan estimator, uji hipotesis dan daerah kritis, serta estimasi selang. Nah, yang pertama ada distribusi Poisson, yaitu yang diskrit. Distribusi Poisson, di mana dengan fungsi peluang P sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, di mana X sama dengan 0,1 dan seterusnya, dan di mana batasan lambda dari 0 sampai tak terhingga. Kemudian A, estimator parameter, di mana untuk menentukannya dengan cara metode likelihood atau MLE. Maka L lambda sama dengan Pi dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N F XI lambda, sehingga akan dijabarkan menjadi F X1 lambda dikali F X2 lambda sampai dikali F Xn lambda. Maka sama dengan E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X1 faktorial dikali E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X2 faktorial sampai dikali E minus lambda dikali lambda pangkat X per Xn faktorial, sehingga akan menjadi E pangkat minus N lambda dikali lambda pangkat sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI per Pi dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI faktorial. Kemudian mencari ln L lambda. Maka ln L lambda sama dengan ln E pangkat minus N lambda dikali lambda pangkat sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI per Pi dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI faktorial. Maka minus N lambda plus sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI dikali ln lambda minus ln Pi dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI faktorial. Maka akan menghasilkan minus N lambda plus sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI dikali ln lambda minus sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N ln XI faktorial. Kemudian selanjutnya akan dicari turunan dari fungsi di atas atau turunan dari ln L lambda di atas. Maka do ln L lambda per do lambda sama dengan 0, sehingga akan menghasilkan minus N plus sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI dikali 1 per lambda minus 0 sama dengan 0. Kemudian akan menghasilkan sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI dikali 1 per lambda sama dengan N. Maka selanjutnya sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI akan menjadi dikali 1 per N sama dengan lambda. Maka lambda sama dengan 1 per N sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI. Maka lambda topi sama dengan X bar.
Kemudian slide selanjutnya yaitu mencari kebaikan estimator. Yang dimana untuk mencari kebaikan estimator harus memenuhi estimator tak bias, MBU, dan konsistennya. Untuk yang pertama yaitu mencari estimator tak bias, dimana dengan cara E lambda topi sama dengan E X bar sama dengan E dikali 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI. Kemudian akan dijabarkan seperti pada slide ini sehingga akan menghasilkan 1 per N dikali N lambda sama dengan lambda. Jadi estimator lambda topi sama dengan X bar merupakan estimator yang tak bias. Kemudian yang kedua yaitu MBU, di mana dengan syarat variansi lambda topi harus lebih besar dari sama dengan CRLB, di mana untuk CRLB yaitu 1 per minus NE do pangkat 2 per do lambda pangkat 2 ln F X terhadap lambda. Kemudian variansi lambda topi sama dengan variansi X bar sama dengan variansi 1 per N sigma dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N XI. Kemudian akan dijabarkan sehingga akan menghasilkan nilai akhir yaitu lambda per N. Kemudian perhatikan bahwa ln Fx terhadap lambda sama dengan ln E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial akan menghasilkan minus lambda plus X ln lambda minus ln X faktorial. Kemudian slide selanjutnya yaitu pada turunan pertama diperoleh nilai minus 1 plus X per lambda. Kemudian untuk turunan kedua diperoleh minus X per lambda pangkat 2 sehingga E do pangkat 2 per do lambda 2 ln Fx terhadap X sama dengan E minus X per lambda 2 akan setelah dijabarkan akan menghasilkan minus 1 per lambda, sehingga untuk CRLB setelah dimasukkan nilai-nilai akan menghasilkan lambda per N. Jadi variansi lambda topi sama dengan CRLB sama dengan lambda per N, sehingga dapat disimpulkan estimator lambda topi sama dengan X bar merupakan MBU. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mencari konsistennya dengan cara limit N tak terhingga variansi lambda topi sama dengan limit N tak terhingga lambda per N. Maka akan setelah dijabarkan atau dimasukkan nilai-nilai akan menghasilkan 0. Jadi estimator lambda topi sama dengan X bar merupakan estimator yang konsisten. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu mencari sufficient estimator dengan cara Fx1, X2 sampai ke Xn terhadap lambda sama dengan Pi dari batasan awal I sama dengan 1 sampai ke N E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X bar. Setelah dijabarkan akan menghasilkan E pangkat minus N lambda dikali lambda pangkat X1 plus X2 sampai ke Xn per X1 faktorial dikali X2 faktorial sampai ke Xn faktorial, dimana untuk G lambda topi, lambda diperoleh E pangkat minus N lambda dikali lambda pangkat X1 plus X2 sampai ke Xn. Kemudian untuk H X1, X2 sampai ke Xn diperoleh 1 per X1 faktorial dikali X2 faktorial sampai ke Xn faktorial, sehingga diperoleh X1, X2 sampai ke Xn sama dengan E pangkat minus N lambda dikali lambda pangkat X1 plus X2 sampai ke Xn akan dikali dengan 1 per X1 faktorial dikali X2 faktorial sampai ke Xn.
Karena fungsi densitas peluang gabungannya dapat difaktorkan menjadi perkalian antara G lambda topi, lambda dan H x1, x2 sampai ke xn, maka X bar adalah sufficient estimator. Selanjutnya di sini ada hipotesis dan daerah kritis. Pertama-tama kita tentukan hipotesis nolnya yaitu lambda sama dengan lambda 0. Kemudian hipotesis 1, lambda tidak sama dengan lambda 0. Nah, kita misalkan x1, x2 sampai xn suatu sampel acak berukuran n. Kemudian kita menggunakan distribusi Poisson. Jadi fx terhadap lambda sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana X-nya itu 0 sampai N dan lambda lebih besar dari 0 atau lambdanya itu positif. Nah, yang pertama ketika lambda sama dengan lambda 0. Nah, daerah kritis dengan uji rasio likelihood dan ruang parameter X terhadap lambda lebih besar dari 0. Jadi di sini kita masukkan fx1-nya itu sama dengan rumus distribusi Poisson-nya. Nah, kemudian Lx di mana x1 sampai xn terhadap lambda itu pi i sama dengan 1 sampai n dari distribusi Poisson. Nah, kemudian dioperasikan sehingga menghasilkan hasil terakhirnya itu L x1 sampai xn terhadap lambda sama dengan lambda 0, yaitu E pangkat min lambda 0 dikali lambda sigma xi dibagi pi i sama dengan 1 sampai n xi faktorial. Kemudian yang kedua, kita misalkan lambdanya itu tidak sama dengan lambda 0. Nah, kemudian tinggal dimasukkan nilainya fx1 sampai xn terhadap lambda. Sudah tertera pada slide. Kemudian ini kita cari infimum dari x1 sampai xn terhadap lambda. Karena ruas kiri diinfimumkan, jadi ruas kanan itu kita lenkan. Nah, kemudian menghasilkan seperti pada kemudian menghasilkan minus lambda n plus sigma xi len lambda dikurang sigma len xi faktorial. Lanjut. Kemudian di sini kita turunkan ruas kiri terhadap lambda. Jadi di sini ada do infimum x1 sampai xn terhadap lambda dibagi do lambda sama dengan min n plus sigma i per lambda kurang 0. Nah, kemudian ini dioperasikan sehingga hasil akhirnya itu lambda sama dengan sigma xi per n atau rata-rata x kuadrat. Nah, jadi join PDF ketika lambda tidak sama dengan lambda 0 adalah L x1 sampai xn terhadap lambda sama dengan E pangkat minus lambda n dikali lambda pangkat sigma x1 per pi i sama dengan 1 sampai n xi faktorial. Kemudian kita ganti dia dengan lambda, jadi kita peroleh hasil akhirnya itu E pangkat minus lambda 0n dikali lambda 0 pangkat xi per E pangkat minus lambda n dikali lambda sigma xi. Menolakkan 0, jika E pangkat minus lambda 0n dikali lambda 0 pangkat sigma xi per E pangkat minus lambda n dikali lambda E pangkat dikali lambda pangkat sigma xi kurang dari k. Kemudian ini dioperasikan, nah, sehingga menghasilkan x bar itu kurang dari ln k dikurang n kali lambda kurang lambda 0 per n ln lambda 0 per lambda. Nah, ini dimisalkan dengan C0. Jadi daerah kritisnya C sama dengan x1 sampai xn di mana x bar kurang dari C0. Selanjutnya di sini ada estimasi selang. Sebelumnya kita udah peroleh estimator lambda topi itu sama dengan x bar. Nah, lambda topi adalah estimator tak bias.
Kemudian ini distribusi estimator. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus MXIT itu sama dengan ekspektasi E pangkat TXI sama dengan sigma X0 sampai N E pangkat TXI dikali E pangkat minus lambda dikali lambda XI per XI faktorial. Kemudian ini kita operasikan sehingga hasil akhirnya itu E pangkat lambda dikali E pangkat T kurang 1. Nah, besar pivotnya Q sama dengan sigma XI per lambda. Maka M sigma XI per lambdanya itu E pangkat lambda dikali E pangkat T per lambda kurang 1. Nah, distribusi besar pivot adalah didekati dengan distribusi normal. Nah, rumus distribusi normal sudah tertera di slide sehingga dapat ditentukan besaran pivot itu Z sama dengan X bar dikurang lambda per sigma dibagi akar N. Nah, selanjutnya selang kepercayaan untuk lambda adalah P min Z alfa per 2 lebih kurang dari Z. Z lebih kurang dari Z alfa per 2 sama dengan 1 min alfa. Kemudian tadi sudah diketahui nilai Z-nya itu tinggal dimasukkan ke rumus. Kemudian Z minus sama Z negatifnya sama-sama kita kali sigma per akar N. Nah, jadi Z yang di tengahnya itu hilang. Nah, jadi hasil akhirnya itu P di mana X bar min Z alfa per 2 kali sigma per akar N kurang dari lambda. Nah, lambda kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 kali sigma per akar N sama dengan 1 per alfa. Selanjutnya yaitu tentang distribusi kontinu, di mana kami di sini memilih distribusi beta. Telah diketahui bahwa distribusi beta itu memiliki probability density function yaitu fx dengan parameter alfa beta sama dengan fungsi gamma alfa ditambah beta dibagi fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta, kemudian dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1, di mana x itu antara 0 sampai 1 dan alfanya lebih dari 0 dan betanya juga lebih dari 0. Yang pertama itu kami menentukan estimator dari parameternya. Nah, di sini yang ditentukan itu estimator untuk parameter beta, sedangkan parameter alfa itu dianggap sebagai suatu konstanta. Di sini untuk menentukan estimatornya, kami menggunakan metode moment di mana M aksen 1 itu sama dengan mu aksen 1. Nah, M aksen 1 itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dibagi N, yang mana nilai ini merupakan nilai X bar. Kemudian mu aksen 1 itu merupakan nilai ekspektasi dari X. Nah, ekspektasi dari X ini dapat dihitung seperti yang terlihat karena distribusi beta ini merupakan distribusi kontinu, maka integral min tak hingga sampai tak hingga dari X dikali fx dx. Kemudian untuk menyelesaikan integral dari min tak hingga sampai tak hingga ini dipecah menjadi integral min tak hingga sampai 0, kemudian integral dijumlahkan dengan integral 0 sampai 1, dijumlahkan lagi dengan integral 1 sampai tak hingga. Nah, karena di integral yang min tak hingga sampai 0 dan 1 sampai tak hingga itu fx-nya bernilai 0, maka nilai integralnya juga 0. Jadi yang tersisa untuk dihitung itu adalah integral 0 sampai 1 x dikali PDF dari distribusi betanya. Jadi integral 0 sampai 1 x dikali fungsi gamma alfa plus beta dibagi fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta, kemudian dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dx. Nah, di sini fungsi gamma alfa plus beta dibagi fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta itu dijadikan sebagai suatu konstanta sehingga dituliskan di sebelum tanda integralnya. Nah, untuk integral 0 sampai 1 x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dx ini merupakan fungsi beta dengan parameter alfa plus 1
dan beta, sehingga dapat dituliskan fungsi gamma alfa plus 1 dikali fungsi gamma beta dibagi fungsi gamma alfa plus beta plus 1. Kemudian fungsi gamma alfa plus 1 ini dapat diubah menjadi alfa dikali fungsi gamma alfa, dan fungsi gamma alfa plus beta plus 1 ini dapat diubah menjadi alfa plus beta dikali fungsi gamma alfa plus beta. Nah, di sini fungsi gamma alfa plus beta itu dapat dicoret atau dihilangkan, begitu pula dengan fungsi gamma alfa dan fungsi gamma beta, sehingga dihasilkan nilai mu aksen 1 itu sama dengan alfa dibagi alfa plus beta. Nah, karena tadi menggunakan metode momen, maka M aksen 1 itu disamadengankan dengan mu aksen 1, yang mana M aksen 1-nya adalah X bar dan mu aksen 1-nya itu adalah alfa dibagi alfa plus beta, sehingga diperoleh nilai estimator beta atau beta topi itu sama dengan alfa dibagi X bar dikurang alfa. Baik, saya Susti Rodatul Pratiwi akan menjelaskan mengenai kebaikan estimator. Untuk mengetahui estimator itu baik atau tidak, kita perlu memeriksa 4 hal, yang dimana pertama tak bias, yang kedua adalah efisien, yang ketiga konsisten, dan yang keempat adalah sufisien. Pertama, kita akan mencari tahu apakah estimator itu bias atau tak biasnya. Dari slide sebelumnya kita ketahui bahwa estimator beta topi itu sama dengan alfa per X bar min alfa. Sehingga untuk mengetahui estimator itu tak bias, kita perlu memasukkan ke dalam rumus ekspektasi alfa per X bar min alfa, yang dimana kita uraikan menjadi ekspektasi alfa per X bar min ekspektasi alfa. Diperoleh ekspektasi alfa dikali 1 per X bar min ekspektasi alfa. Kita ketahui bahwa ekspektasi alfa itu adalah alfa, kemudian ekspektasi 1 per X bar itu dapat dilihat pada kotak di sebelah kanan ada not, yang dimana nilainya diperoleh adalah alfa plus beta per alfa. Kemudian min ekspektasi alfa di mana adalah alfa. Nah, kemudian kita operasikan, teman-teman cukup familiar dengan operasi yang masih sederhana ini, sehingga diperoleh alfa plus beta min alfa, yang hanya menyisakan beta saja, alfanya hilang. Jadi estimator beta topi sama dengan beta, yang dimana estimator ini adalah tak bias. Kemudian kita akan mencari MVU-nya untuk mengetahui apakah estimator tersebut efisien atau tidak. Pertama-tama kita akan mencari varian dari estimatornya, di mana kita masukkan ke rumus varian alfa per X bar min alfa diuraikan menjadi varian alfa per X bar min varian alfa. Diperoleh alfa kuadrat dikali varian 1 per X bar. Nah, varian 1 per X bar ini dapat dilihat pada not di bawah, yang dimana nilainya adalah n dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per alfa dikali beta. Dimasukkan sehingga diperoleh alfa kuadrat dikali n dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per alfa dikali beta. Sehingga diperoleh nilainya adalah n alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per beta. Kemudian kita akan mencari nilai dari len fx, di mana fx-nya itu kita lenkan diperoleh len gamma alfa plus beta min len gamma alfa dikali gamma beta plus len x pangkat alfa min 1 plus len 1 min x pangkat beta min 1. Diperoleh len alfa plus beta faktorial min len alfa min 1 faktorial min len beta min 1 faktorial plus alfa min 1 dikali len x plus beta min 1 dikali len 1 min x. Kemudian len tadi kita turunkan menjadi do len fx per do beta sama dengan 1 per alfa plus beta min 1 dikurangi 1 per beta min 1 plus len 1 min x. Diperoleh nilainya beta min 1 min alfa plus beta min 1 per alfa plus beta min 1 dikali beta min 1 plus 0.
Diperoleh nilainya beta min 1 min alfa plus beta min 1 per alfa plus beta min 1 dikali beta min 1. Kemudian kita mencari turunan, kita kuadratkan turunan dari ln fx tadi. Diperoleh alfa kuadrat per alfa plus beta min 1 kuadrat dikali b min 1 kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ekspektasi, di mana kita peroleh ekspektasi do ln fx per alfa kali beta kuadrat sama dengan ekspektasi alfa kuadrat per alfa plus beta min 1 kuadrat dikali beta min 1 kuadrat. Diperoleh nilainya adalah alfa kuadrat per alfa plus beta min 1 kuadrat dikali beta min 1 kuadrat. Kemudian dimasukkan ke rumus 1 per n ekspektasi do ln fx per alfa dikali beta kuadrat sama dengan 1 per alfa n dikali alfa kuadrat per alfa plus beta min 1 kuadrat dikali beta min 1 kuadrat. Diperoleh nilai akhirnya adalah alfa plus beta min 1 kuadrat dikali beta min 1 kuadrat per n dikali alfa kuadrat, yang dimana itu tidak sama dengan varian beta. Maka dapat disimpulkan bahwa estimator tersebut tidak efisien. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah estimator tersebut konsisten atau tidak. Untuk mengetahui apakah estimator tersebut konsisten, kita perlu memeriksa dua hal, yang dimana yang pertama estimatornya itu tak bias, yang kedua adalah limit n menuju tak hingga varian beta topi sama dengan 0. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa estimator dari beta topi itu adalah beta yang dimana tak bias, yang kemudian selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa limit n menuju tak hingga varian beta topi sama dengan 0. Kita ketahui varian beta topi itu sama dengan alfa per x bar min alfa. Kita masukkan nilainya limit n menuju tak hingga varian alfa per x bar min alfa sama dengan limit n menuju tak hingga, dimasukkan nilainya dari varian alfa per x bar min alfa yang sudah kita ketahui sebelumnya menjadi n dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta min 1 per beta. Nah, di sini ada konstanta yang dimana alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta min 1 per beta itu bisa dimajukan ke depan. Kemudian limit n menuju tak hingga dari n-nya itu adalah tak hingga, sehingga alfa dikali alfa plus beta kuadrat dikali alfa plus beta plus 1 per beta dikali tak hingga sama dengan tak hingga. Jadi diperoleh bahwa estimator tersebut tidak konsisten. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah estimator tersebut sufisien atau tidak. Kita ketahui bahwa join PDF dari distribusi beta adalah f x1, x2 sampai xn, beta sama dengan pi, di mana i-nya itu dari 1 sampai n, gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta dikali x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1. Kemudian pi i sama dengan 1 sampai n gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta. Kemudian x-nya itu menjadi xi, yang dimana di sini pi i dari 1 sampai n xi pangkat alfa min 1, kemudian begitu juga dengan 1 min x-nya menjadi pi sama dengan i dari 1 sampai n 1 min xi pangkat beta min 1. Diperoleh gamma alfa plus beta per gamma alfa dikali gamma beta pangkat n dikali pi i sama dengan 1 sampai n xi pangkat alfa min 1 dikali pi i sama dengan 1 sampai n 1 min xi pangkat beta min 1. Teman-teman juga tahu kenapa dia bisa seperti itu. Sebelumnya sudah dijelaskan pada pertemuan di kelas waktu itu.
Nah, diperoleh karena fungsi densitas peluang gabungannya tidak dapat difaktorkan menjadi bagian yang hanya mengandung alfa per X bar min alfa dan beta saja, dan bagian yang hanya mengandung informasi dari sampel, maka alfa per X bar min alfa tidak sufisien untuk beta. Selanjutnya itu mencari hipotesis dan daerah kritis. Nah, di sini yang pertama itu menentukan hipotesis untuk parameter beta dari distribusi beta. Nah, untuk hipotesis 0 karena merupakan hipotesis yang sederhana, jadi di sini beta sama dengan beta 0. Sedangkan untuk hipotesis 1, hipotesis alternatifnya itu merupakan hipotesis yang komposit dua arah. Jadi di sini beta itu tidak sama dengan beta 0. Nah, misalkan X1, X2, sampai Xn itu merupakan sampel acak berukuran N dari populasi berdistribusi beta, maka yang pertama itu ditentukan dulu ruang parameternya. Nah, di sini ruang parameter ini dinotasikan dengan C, di mana nilai beta itu antara 0 sampai 1. Nah, sebelumnya itu telah diketahui PDF dari distribusi beta itu sama dengan fungsi gamma alfa plus beta dibagi fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 min X pangkat beta min 1. Nah, langkah pertama itu adalah mencari estimator dari parameter beta atau beta topi dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Tapi ketika menggunakan metode maksimum likelihood ini akan dihasilkan beta topi yang sama dengan sebelumnya ketika menghitung menggunakan metode moment, yaitu dihasilkan beta topi sama dengan alfa dikali 1 min X bar per X bar atau sama dengan alfa dibagi X bar dikurang alfa. Nah, langkah pertama untuk mencari estimator menggunakan metode maksimum likelihood ini adalah mencari fungsi likelihoodnya. Jadi di sini untuk distribusi beta, fungsi likelihoodnya itu adalah fungsi gamma alfa plus beta dibagi fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta pangkat N, kemudian dikali Pi I sama dengan 1 sampai N dari Xi pangkat alfa min 1, kemudian dikali Pi I sama dengan 1 sampai N dari 1 min X pangkat beta min 1. Selanjutnya itu fungsi likelihood tadi dilenkan sehingga menjadi N ln fungsi gamma alfa plus beta dikurang N ln fungsi gamma alfa fungsi gamma beta, karena fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta ini merupakan penyebut, kemudian dijumlahkan dengan alfa min 1 ln Pi I sama dengan 1 sampai N dari Xi ditambah beta min 1 ln Pi I sama dengan 1 sampai N 1 min Xi. Nah, selanjutnya setelah dilenkan itu diturunkan terhadap parameter yang dicari. Karena di sini parameter yang dicari adalah parameter beta, maka diturunkan terhadap parameter beta. Jadi N ln fungsi gamma alfa plus beta diturunkan terhadap parameter beta dikurangi N ln fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta diturunkan terhadap parameter beta dijumlahkan dengan alfa min 1 ln Pi I sama dengan 1 sampai N Xi diturunkan terhadap parameter beta ditambah beta min 1 ln Pi I sama dengan 1 sampai N 1 min Xi diturunkan terhadap parameter beta. Nah, untuk mendapatkan daerah kritis dengan hipotesis alternatif yang merupakan hipotesis komposit dua arah itu menggunakan uji rasio. Nah, di sini uji rasionya itu adalah fungsi likelihood di bawah hipotesis 0 dibagi dengan fungsi likelihood di bawah hipotesis alternatif atau hipotesis 1. Sehingga rasio yang diperoleh itu fungsi gamma alfa ditambah beta 0 dibagi fungsi gamma beta 0 pangkat N dibagi fungsi gamma alfa plus beta dibagi fungsi gamma beta pangkat N, kemudian dikalikan dengan Pi I sama dengan 1 sampai N dari 1 min Xi pangkat beta 0 min beta. Nah, rasio ini akan menolak H0 jika nilai dari rasio tersebut itu kurang dari K. Nah, selanjutnya dengan aljabar itu diperoleh Pi I sama dengan 1 sampai N dari 1 min Xi kurang dari K pangkat 1 per beta 0 min beta dikali fungsi gamma alfa plus beta 0 dibagi fungsi gamma beta 0 pangkat N dibagi fungsi gamma alfa plus beta dibagi fungsi gamma beta pangkat N per beta 0 min beta. Jadi di sini K pangkat 1 per beta 0 min beta dikali fungsi gamma alfa plus beta 0 dibagi fungsi gamma beta 0 pangkat N dibagi fungsi gamma alfa plus beta dibagi fungsi gamma beta pangkat N per beta 0 min beta ini dianggap sebagai suatu konstanta. Jadi dimisalkan sebagai C0 sehingga daerah kritis yang diperoleh itu adalah Pi I sama dengan 1 sampai N dari 1 min Xi kurang dari C0. Nah, jadi di sini daerah kritisnya itu adalah C
yaitu X1, X2 sampai Xn, di mana X1, X2 sampai Xn itu merupakan Pi sama dengan 1 sampai N dari 1 min Xi kurang dari C0 dengan C0-nya sama dengan K1 per beta 0 min beta dikali fungsi gamma alfa plus beta 0 dibagi fungsi gamma beta 0 pangkat N dibagi fungsi gamma alfa plus beta dibagi fungsi gamma beta pangkat N dipangkatkan N per beta 0 min beta. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai estimasi selang. MGF dari fungsi beta adalah MXT sama dengan 1 plus sigma I dari 1 sampai tak hingga Pi R dari 0 sampai K-1 alfa plus R per alfa plus beta plus R dikali T pangkat K per K faktorial. Kemudian untuk distribusi estimatornya, sebelum itu teman-teman harus mengetahui dulu sifat dari MGF sendiri. Bisa dibuka-buka lagi bukunya, diperoleh M alfa N per sigma X min 1T sama dengan M N per sigma X min 1 dikali alfa T. Diperoleh nilainya E pangkat min T M N per sigma X dikali N alfa T. Dimasukkan nilai MGF fungsi betanya, diperoleh E pangkat min T dikali 1 plus sigma I dari 1 sampai tak hingga Pi R dari 0 sampai K-1 alfa plus R per alfa plus beta plus R dikali N alfa T pangkat K per K faktorial dipangkatkan dengan N. Apabila X estimator untuk A, maka MXT sama dengan 1 min untuk T lainnya dipangkatkan dengan negatif N per 2. Kemudian untuk besaran pivotnya adalah Q sama dengan sigma XI per alfa dikali beta dikali N untuk estimator alfa 2N. Untuk selang kepercayaan betanya diperoleh P Q lebih besar dari A kurang dari B sama dengan 1 min alfa. Q-nya dimasukkan nilainya jadi P sigma XI per alfa kali beta kali N lebih besar dari A kurang dari B sama dengan 1 min alfa. Karena kita ingin mengetahui selang kepercayaan dari beta, maka alfa kali N-nya kita pindah ruaskan menjadi P sigma XI per beta lebih besar dari A dikali alfa N kurang dari B dikali alfa N sama dengan 1 min alfa. Kemudian kita pindahkan sigma XI-nya lagi, diperoleh P 1 per beta lebih besar dari alfa N dikali A per sigma XI kurang dari B alfa kali N per sigma XI sama dengan 1 min alfa. Karena kita ingin tahu selang kepercayaan dari B, sehingga kita balik dia menjadi P beta lebih besar dari B dikali alfa N per sigma XI kurang dari A dikali alfa N per sigma XI sama dengan 1 min alfa. Alfanya sama dengan estimator alfa 1 min alfa per 2 dengan 2N dan B sama dengan estimator alfa A alfa per 2N. Dimasukkan nilainya P adalah beta lebih besar dari alfa N per sigma XI dikali estimator alfa per 2N kurang dari alfa N per sigma XI dikali estimator alfa 1 min alfa per 2N sama dengan 1 min alfa. Itulah nilai selang kepercayaan untuk betanya. Baik, itu saja pembahasan mengenai estimasi dan uji hipotesis dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.